Selamat siang, bertemu kembali dengan saya yang hari ini akan sedikit memberikan penjelasan tentang dua tenses yang kadang-kadang confusing and it's usually used when we are talking about something that still happening but in the past ya. Jadi kalau kita mau membuat cerita tentang recount atau negatif, biasanya kedua tenses ini akan seringkali dipakai. Baik, mari kita lihat satu persatu. I just want to remind you, in the previous video when I talk about simple past and present perfect, I have already explained the use of it and the difference between simple past and also present perfect tense. Well, at a glance, as you know that simple past dikelompokkan menjadi kata kerja kedua ya. Namun sebelumnya kita ingat kembali in verb we have regular verb and also irregular verb. Mungkin kalian sudah tahu yang regular verb adalah some verb yang jumlahnya ribuan ya. And then you don't have to memorize it karena dia hanya diakhiri dengan ed atau d. However, ada irregular verb atau kata kerja tidak beraturan yang jumlahnya itu sekitar 180 kata. And the irregular verb itu juga ada beberapa kelompok yang kita akan lihat satu persatu. Apa bedanya jelas berbeda dengan regular. Regular cukup ditambah ed atau ed, namun irregular verb sesuai dengan namanya tidak beraturan, jadi ada yang sama, ada yang berbeda dari ketiga bentuk. Mari kita lihat contohnya dan saya yakin kalian sudah pernah melihat ini. Misalnya ketika bring menjadi brought, nah inilah yang disebut dengan irregular verb. Kemudian jump, kita secara otomatis ketika kita sudah mengingat 180 kata irregular verb dan kita akan tahu bahwa jump it's not listed, tidak ada di dalam daftar irregular verb, maka jump itu cukup ditambahi ed. Okay, this is example how irregular verb listed ya. Yang mana yang irregular, mana yang regular bisa kita lihat. Misal all verbs start with the verb one atau sometimes people call it infinitive verb ya, infinitive verb seperti ini: see, sings, walk, find, write, speak dan listen. Kemudian ada second verb atau verb to ya, see karena terkelompok dalam irregular, kita lihat di sini dia berubah menjadi so, seen, kemudian sing menjadi sang dan sang, lalu walk menjadi walked, walked. Nah, karena ini berakhiran ed, maka dia dalam kelompok regular. Kemudian find, found, and found berkelompok dalam irregular. Kemudian write, wrote, dan written. Dan kemudian ada spoke dan spoken. This is the irregular verb. And listen menjadi listened and listens. Ya, you put ed in the end of the verb one, the infinitive. So this is only a glance how you put verb to will be used in simple past. Remember that verb to will be used. We don't use verb one and verb three. But some situation when you talk in negative or interrogative, verb one will be used. You will see in the explanation later. This is what I said, that in passive sentence all verb use is in verb to. Jadi pada kalimat positif kata kerja yang dipakai adalah kata kerja kedua atau yang kelompok ed kalau dia regular, just like this ya. And in all subject will be the same, tidak ada perbedaan dari semua subjek, mau I, mau they, ataukah he, ataukah she. Kemudian di dalam negatif, this is what I told you before. And negative and interrogative sentence, we do not use verb to anymore, but we use verb one. Why? Because in negative sentence we put did here, yeah, before not, and
juga in interrogative, if we put did in the beginning of the sentence before the subject, that's why verb 1 used rather than verb 2. I think this is already familiar. Now let's adverb time. As I explained in a previous video about why simple past how simple past and present use. The most important difference is in simple past mostly use adverb of time, ya. Jadi ketika di penjelasan di video sebelumnya, ketika saya menjelaskan tentang simple past dengan present perfect, simple past ini banyak sekali yang terlihat cukup jelas karena dia menggunakan penjelasan tentang waktu seperti yesterday, this morning, last week, 2 days ago, last year, last week, last month, last Friday night. So started with last ya, or ended with ago, kemudian yesterday, this morning, itu adalah adverb of time atau karakteristik yang biasanya dipakai ketika kita bingung membedakan apakah simple past ataupun present perfect seperti yang saya jelaskan. Nah, kali ini pun sama, tidak ada perbedaan. If we have already see a glance about simple past, now let's see how past continuous tense form. Do you think people were doing yesterday around, for example, 1 p.m. or 1 p.m. Yeah, people will guess some people were sleeping because it's already 1 p.m. or 1 a.m. doing take a nap in 1 p.m. and then still sleeping because it's 1 a.m. Okay, because are the tenses that used to express an activity that was in progress or was occurring or was happening. Looking at the use of was here and also the use of in here, because when people do the action, ketika orang melakukan kegiatan itu sedang, in bahasa will translate into sedang. Sedang in English consists of to be and also verb in. It's like similar with present continuous tense. Kalau present continuous tense sedang terjadi but at the moment you speak. So now, for example, I'm holding my mouse because I use the computer. So the expression I will say is I am holding the mouse. But when what am I doing at the time but it's yesterday, maka dia menggunakan past continuous. Jadi past continuous ini mirip dengan present continuous, di mana present continuous itu biasa dipakai sedang yang dilakukan pada saat kita lagi bicara. Ketika saya berbicara, saya sedang memegang mouse. Ketika saya bicara, mungkin saya sedang sambil makan. Maka itulah yang disebut dengan present continuous. Namun past continuous dipakai ketika kita mau menceritakan hal-hal yang sedang kita lakukan pada saat ini, pada saat sekarang, tapi kemarin, tapi minggu lalu. Jadi kejadian yang terjadi di masa lalu pada jam tertentu, pada waktu tertentu, or at the time of another action. Jadi ketika ada kejadian yang terjadi, ada kejadian lain terjadi, dan biasanya dia menggunakan kata when. Ya, jadi ada dua kegiatan di mana yang sedang terjadi dia menggunakan past continuous. Singkatnya, past continuous adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kegiatan yang sedang dilakukan orang pada saat tertentu di masa lalu. Baik, kita lihat tadi. Jadi to be itu muncul, setelah itu ditambah dengan verb ing. Jadi dua-duanya ada. Nggak boleh pakai verb one, tapi harus verb ing. Mana kayak was, I, he, she, it. Kemudian were menggunakan they, we, you, ya. Setelah verbnya apa? Sleep, sleeping, go, going, drink, drinking, ya. Contohnya Chika was sleeping Chika was sleeping last night. So when we want to put it into negative, you don't have to did or other auxiliary. Why? Because sudah ada to be. Kita nggak perlu lagi pakai did. Seperti dalam hal simple tadi. Di dalam simple past kita nambahin to be kan. Nambahkan did, tapi di sini kita menambahkan to be lalu not saja. Demikian juga di dalam interrogatif ya. Lihat contohnya Chika was not.
tinggal kita selipkan was, lalu not setelah was, dan sebelum sleeping. Demikian pula ketika kita mau membuat menjadi interrogative or sentence yang asking someone, menanyakan apakah, ya, maka to be-nya tinggal kita pindah ke depan seperti ini. Maka jadilah, was Chika sleeping last night? Yes, he was. Atau kalau dia tidak, ya no, ya. Jadi cukup menambahkan to be, verb ing, negatifnya tambahkan not, kemudian kalau interrogative tinggal to be-nya dipindah ke depan subject. Itu adalah simple form-nya. Baik, nah, to make it clear whether the sentence sedang berlangsung di saat itu atau tidak, kalimat past continuous itu biasanya dibarengi dengan kata sambung when atau while. Perhatikan perbedaan di sini. When and while can be put in the middle of the sentence like this, also in the beginning of the sentence. But remember that. Jadi kata when dan while ini bisa di awal, bisa di tengah seperti ini, ya. Tapi ingat, ketika kita menggunakan when, maka kalimatnya itu harus diikuti dengan simple past. Jadi past continuous, simple past itu seringkali berbarengan. Ya. Lalu membedakannya adalah sekali lagi ketika kita menggunakan when, maka yang digunakan adalah pola kalimat simple past yang menggunakan kata kerja kedua, koma, lalu kita ikuti dengan kalimat past continuous. So how if it is put in the middle, maka akan menjadi, kita pindah gini, I was taking a bath when the phone rang. Jadi tetap saja setelah when itu menggunakan simple past. However, when you use while juga sama. While ini bisa kita pindah ke depan. Kalau di sini contohnya di tengah, kita akan lihat dulu. While itu diikuti dengan past continuous, ya. Past continuous di belakangnya. Beda ya. Kalau di sini simple past yang pakai verb to, kalau menggunakan while yang mengikutinya adalah kalimat dengan past continuous. So the sentence become the phone rang while I was taking a bath. So if you want to put while in the beginning of the sentence, maka while ini ditaruh di depan. Menjadi while I was taking a bath, the phone rang. Jadi perbedaannya di situ. It's very simple and easy to remember, ya. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya. Yang hari ini akan sedikit memberikan penjelasan tentang dua tenses yang kadang-kadang confusing, and it's usually used when we are talking about something that still happening but in the past, ya. Jadi kalau kita mau membuat cerita tentang recount atau naratif, biasanya kedua tenses ini akan seringkali dipakai. Baik, mari kita lihat al, ya, contohnya seperti ini, ya, menggunakan past ataukah simple past atau past continuous, ya. Juga memilih salah satu dari sini. Lalu yang terakhir, a little bit different. Kalau latihan yang tadi sudah biasa kalian kerjakan, ini adalah latihan yang biasanya mengacu pada tuple toek, ya. Dalam kalimat ini kita mencari salah satu dari option ini yang polanya salah, meaning that polanya dalam bentuk past continuous ataupun simple past, ya. Misalnya pada kalimat yang ada di sini, we meet Nova last. Jadi yang kita lihat adalah yang bergaris bawah, ya. Dari sini yang terlihat salah adalah meets. Why? Karena we itu nggak pakai s, ya. Dan dia last night itu meet-nya cukup met, met. Salah, berarti kita lingkari a. Dan juga kita lihat sini ini adalah last night, berarti lampau kan. Kalau dia last night berarti kan verb-nya harusnya verb to, kan. Jadi when seperti itu, maka kita lingkari when. Kemudian nomor 3, karena ini juga last Saturday, harusnya tidak pakai do tapi menggunakan did, maka a ini kita lingkari. Berarti did ini, do ini salah. Maka
maka kita lingkari A. Demikian juga, I closed my bank account when I came 3 weeks ago. 3 weeks ago kan past tense ya, maka juga begitu. Ini tidak menggunakan close tapi menjadi I was closing. Why I was closing? Perhatikan ini 3 hari lalu, kemudian di sini ada when. Kita ingat tadi apabila dia ada when, dia menggunakan simple past. Kemudian di depan dia menggunakan past continuous. Past continuousnya adalah I was closing. Kemudian pada contoh yang berikutnya, her novel that she buys last week was very interesting. Lihat, ini ada kata last week, maka buys yang ini tidak tepat karena last week harusnya menggunakan irregular verb to, yaitu menjadi bought. So this is the example of how people do exercise in other form of sentence like in TOEFL and TOEIC. Well, I think that's all. My presentation today. Hopefully it will be useful and it can make you understand more deeply about simple, past, and past continuous. Thank you.